Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang kali ini berjudul menangkap karbon dioksida dari atmosfer. Tayangan ini bisa dikatakan kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Tafsir Ayat Lingkungan Tinjauan Ekologi Dalam. Sebagaimana Al-Quran memberi peringatan kepada manusia melalui surat Ar-Rum ayat 41 yang bunyinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali. Nah, di sini rasa kerusakan di darat dan di laut itu ditafsir oleh para mufasir kontemporer sebagai kerusakan lingkungan atau environment disorder. Nah, salah satu bentuk kerusakan lingkungan itu adalah seperti kekeringan, gagal panen, pencairan es di kutub yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan sebagainya. Karbon dioksida atau CO2 itu merupakan gas rumah kaca yang terbentuk atau terakumulasi di atmosfer. Beberapa sumber dari penghasil CO2 diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga uap, aktivitas di industri yang berupa emisi atau limbah gas, kemudian kendaraan bermotor dengan bahan bakar fosil, dan beberapa aktivitas lainnya. Nah, CO2 ini sebagai gas rumah kaca itu menjadikan sinar matahari yang khususnya adalah yang infrared itu begitu masuk ke bumi dan sebagian seharusnya dipantulkan itu tidak bisa memantul ke angkasa karena terhalang oleh gas rumah kaca tersebut. Akibatnya bumi menjadi lebih panas daripada yang seharusnya. Nah, bagaimana upaya manusia untuk mengendalikan atau mereduksi pemanasan global yang mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah dengan mengurangi terakumulasinya kadar karbon dioksida di atmosfer itu. Nah, caranya ada beberapa jalan, di antaranya adalah membangun industri hijau. Industri hijau itu pada intinya adalah bahwa di dalam penggunaan bahan baku atau prosesnya itu pada akhirnya menghasilkan CO2 atau karbon dioksida ataupun menghasilkan limbah secara umum yang jumlahnya sedikit dan tingkat bahayanya rendah. Ada juga mengurangi CO2 dengan mengganti bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor dengan mobil hidrogen. Nah, ini kenapa tidak kendaraan berbasis listrik atau mobil listrik itu atau motor listrik. Sebenarnya mobil listrik dan motor listrik itu memang dia tidak menghasilkan CO2 di kendaraannya baik di mobil atau motornya itu tidak menghasilkan emisi CO2 sebagaimana mobil atau motor yang menggunakan BBM. Tapi listrik yang dipakai oleh kedua jenis kendaraan tersebut itu kan diambil dari PLN. Nah, PLN itu sumbernya adalah rata-rata itu dari pembangkit listrik tenaga uap, di mana untuk menghasilkan listriknya itu
menggunakan kalau tidak batu bara, bahan bakar minyak ataupun gas. Nah, pada saat diproses melalui proses pembakaran dari bahan bakar di PLTU itu menghasilkan CO2 itu. Sehingga pada intinya sebenarnya mobil listrik itu sama-sama masih menghasilkan CO2, hanya berpindah tempat ya, dari yang tadinya di kendaraan kemudian berpindah di PLTU. Nah, cara lain untuk mengurangi pemanasan global akibat CO2 adalah mengambil atau menangkap CO2 yang sudah terlanjur terakumulasi di atmosfer gitu. Nah, paparan ini berbicara tentang itu gitu. Jadi bagaimana mengambil atau menangkap karbon dioksida yang ada di atmosfer. Bagaimana menangkap karbon dioksida yang ada di atmosfer itu ada dua cara gitu. Satu yang menggunakan atau berbasis dengan pelarut air, satunya lagi itu berbasis sorben padat. Sebenarnya intinya keduanya sama ya. Di bagian ini terlihat itu kedua metode itu digambarkan dalam satu bagan gitu. Ya, di mana air di situ terus air maksudnya udara ya, yang kemudian dihisap dan dimasukkan ke dalam piranti atau perkakas di mana CO2-nya tersebut itu ditangkap gitu. Yang satunya menggunakan pelarut cair, yang satunya menggunakan sorben padat gitu. Nah, setelah ditangkap kemudian dilakukan pemisahan gitu. Di mana CO2-nya ya dengan konsentrasi yang tinggi atau murni gitu, itu kemudian diambil gitu. Nah, dalam konteks ini tuh CO2 yang sudah diambil dari atmosfer kemudian bisa ditangkap itu apakah mau disuntikkan di perlakuannya itu ada beberapa ya, diantaranya disuntikkan di tanah gitu atau disuntikkan di dasar laut gitu atau diolah menjadi bahan bakar gitu. Nah, ini beberapa pilihan. Nah, dari kedua metode tersebut yang berbasis pelarut air dan berbasis sorben padat itu itu ada plus minusnya itu. Nah, sampai sekarang beberapa perusahaan itu sedang mengembangkan ini gitu untuk mencari tahu seberapa optimum gitu dari kedua cara tersebut gitu. Baik dari aspek produktivitasnya menangkap CO2-nya maupun dari segi cost atau harga untuk pengadaan plan atau peralatan tersebut gitu. Nah, setidaknya itu ada 3 perusahaan untuk penangkap karbon ya, yang besar-besar gitu. Ada Climeworks ya menggunakan sorben padat, kemudian ada Carbon Engineering yang menggunakan pelarut cair ya. Kemudian ada Global Thermostat itu menggunakan sorben gitu, sebagaimana Climeworks itu. Nah, perusahaan lain itu ada beberapa, ada Carbon Capture, Neocarbon, Nova, Verdot dan lain-lain ya, yang masing-masing menggunakan salah satu dari dua cara tersebut. Nah, ini sebenarnya ini kan banyak investornya itu dari masing-masing perusahaan ini sebenarnya patut diacungi jempol ya, karena bisa jadi proyek ini itu belum menguntungkan atau istilahnya belum profitable gitu. Namun mereka ya para investor ini berani berinvestasi ya untuk kedepannya gitu. Sedemikian sehingga tujuan mereka adalah untuk itu tadi penyelamatan lingkungan gitu. Setidaknya dalam konteks ini itu mengurangi gas rumah kaca dalam bentuk karbon dioksida. Kita patut mengapresiasi ini. Ini ini Islandia ya di Reykjavik gitu.
ini apa? Yang mendirikan fasilitas penangkapan udara langsung atau direct air capture ya, DAC ya, yang konon terbesar di dunia gitu. Dimana dalam satu hari itu bisa menangkap atau menyedot ya, karbon dioksida di atmosfer sekitar 100 ton gitu. Juga ada ya, yang dari perusahaan carbon engineering ya, dimana ini prosesnya menggunakan pelarut cair ya, berbeda dengan yang Kleinbrox yang sebelumnya tadi, yang di Islandia ya menggunakan yang sorben padat. Ini perusahaan global thermostat ya di Amerika ya. Ini sama dengan yang Kleinbrox ya, menggunakan sorben padat. Konstruksinya juga sedikit berbeda ya dengan. Nah itu masalah engineering itu ya. Mereka berusaha untuk melakukan riset dan pengembangan ya, mana yang nantinya paling efektif itu, baik dari segi produktivitas dalam arti penyerapan CO2-nya itu bisa optimum atau maksimum gitu. Nah, sedangkan cost-nya untuk mendirikan pabrik atau plant semacam ini atau peralatan tersebut itu gitu tidak terlalu tinggi. Dalam slide sebelumnya itu kan konteksnya adalah bagaimana menangkap CO2 atau karbon dioksida yang ada di atmosfer gitu. Nah, setelah ditangkap itu kemudian mau diapakan gitu. Nah, di sini ada 3 cara bagaimana treatment terhadap CO2 yang sudah ditangkap. Yang pertama adalah itu disuntikkan ya di dalam tanah gitu dengan kedalaman tertentu itu. Prosesnya biasa dikenal dengan ya, sequestration gitu, atau disuntikkan ke dasar laut gitu ya, bagaimana pada gambar 2. Nah, cara yang ketiga itu CO2 itu yang sudah tertangkap itu diolah kembali ya, ini dengan antara lain dengan elektrolisa sel gitu, menggunakan elektrolisa sel dikonversi menjadi itu apa, menjadi fuel gitu, bahan bakar gitu. Cuman yang ketiga ini gitu, bahan bakar kalau digunakan akan menghasilkan CO2 lagi. Nah, cuman karena CO2 yang sebagai bahan bakunya itu ditangkap dari atmosfer, maka disebut netral ya, kurang lebih gitu gitu. Nah, ini masih berkembang sejauh ini yang paling banyak digunakan atau potensinya kedepannya itu paling banyak digunakan adalah cara yang pertama ya, disuntikkan di dalam tanah.